Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Dia yang memberikan kita anugerah, nafas hidup, sehat, bisa bergerak, beraktivitas. Maka saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan dalam renungan harian keluarga. Rabu 2 Februari 2022. Dalam pembacaan firman Tuhan 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-33. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami ada saat ini. Kami sebagai masyarakat jemaat Tuhan, datanglah kami kepadamu dalam satu persekutuan ibadah, renungan harian keluarga. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau dalam ibadah di saat ini. Kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Maka perenungan kita di saat ini diberi judul keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, ketika kita menyampaikan dan mengatakan shalom, damai di hati, tentu hidup kita merasakan kelegaan, ketentraman, kedamaian, dan sukacita. Akanlah menjadi sia-sia ketika kita menyampaikan dan mengatakan damai di hati itu, ketika hati kita menyimpan amarah, dendam, iri hati. Kita tidak dapat mampu mengatur hati pikiran kita, tentu hidup kita, sehingga nampaklah suatu hal yang tidak mengenakkan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan di saat ini menyampaikan bahwa Tuhan Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi menghendaki
damai sejahtera. Nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang berada di Korintus, bahwa sesungguhnya memanglah baik dan indah jikalau dari anggota jemaat itu adalah ada karunia-karunia, sebab di dalamnya pasti akan saling melengkapi dalam satu pelayanan panggilan Tuhan dalam persekutuan jemaatnya. Dan terlebih khusus disoroti tentang karunia-karunia rohani, yaitu karunia tentang bahasa roh dan karunia bernubuat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jikalau bisa menata dan mengatur karunia-karunia itu dalam pertumbuhan iman, dalam pelayanan jemaat Tuhan, tentu akan menghasilkan suatu jemaat dengan dapat menikmati damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, ketika tidak dapat mengatur dan menata karunia-karunia itu dengan baik, akan menimbulkan kekacauan. Itu tidak dikehendaki dan diinginkan. Mari kita dapat belajar dari firman Tuhan. Tuhan menginginkan persekutuan jemaatnya menikmati dan merasakan damai sejahtera. Hal-hal yang bisa mendatangkan kehidupan yang demikian, tumbuh kembangkan itu dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, bahkan pun di dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, menata mengatur hidup berumah tangga itu harus baik, supaya peran dan tanggung jawab apakah sebagai suami, istri, atau anak-anak mengetahui betul dan dapat bertanggung jawab menjalankan akan karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sebab satu tujuan kehidupan keluarga Kristen menciptakan damai sejahtera. Anggota keluarga akan dapat menikmati ketika ada di dalam rumah kediaman rasa lega, nyaman, damai, dan bersukacita. Tidak akan merasa tidak nyaman di dalam rumah, karena keberadaan satu dengan yang lainnya di dalam keluarga itu tidak ada keteraturan, cuma ada kekacauan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
di bawah terang firman Tuhan, mengatur kehidupan rumah tangga Kristen, mengatur kehidupan persekutuan jemaat. Bahkan ada aturan-aturan yang ada dalam kehidupan gerejanya. Semua bertujuan supaya bisa menikmati, merasakan damai sejahtera. Keadaan sulit dan sukar pun, damai sejahtera itu melingkupi hati, pikiran, langkah hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang. Engkau memberikan waktu dan kesempatan yang indah di saat ini, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa memberikan kami akan kekuatan, kemampuan, supaya membenahi hidup kami, menata, mengaturnya, sehingga dalam keadaan baik, karunia-karunia yang ada kepada kami bisa menikmati damai sejahtera, dan orang lain juga bisa menikmati damai sejahtera. Mampukan kami, ya Tuhan, di dalam keadaan sulit dan sukar penuh pergumulan pun, di mana kami ada, di mana kami hadir, terciptalah damai sejahtera. Diberkatilah tim yang sudah ada dalam pekerjaan pelayanan terlaksananya ibadah renungan harian keluarga ini. Diberkatilah gereja-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai kolom 27. Diberkatilah masyarakat yang ada, yang dengan tekun dan rutin menyaksikan siaran ibadah renungan harian keluarga ini. Ya Tuhan, ada saudara-saudara kami yang bersuka cita. Apapun bentuk sukacita mereka, Engkau berkati. Tetapi ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, pergumulan duka cita, dan lain sebagainya. Pertolongan-Mu selalu hadir dan nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Mereka dapat merasakan kelegaan dan ketenangan. Mereka dapat merasakan kepulihan, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat badan pekerja sampai kepada pelayan khusus dan perangkat pelayanan yang ada. Dalam pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan, Engkau berkati. Sehat kuat,
anugerah Roh Kudus selalu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan pelayanan, perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau memberkati pemerintah kami dalam segala program-program untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia ini. Diberkatilah kami masyarakat yang ada. Kiranya ya Tuhan, semakin membaik keadaan yang ada di negeri kami ini. Walaupun Tuhan kami harus terus bergumul dan kami harus berada dalam protokol kesehatan supaya semakin menjauh, semakin menghilang akan virus COVID-19 ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Keberadaan kehidupan kami semua, kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan yang berpengasihan. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan menyertai dan memelihara kami semua. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah saat ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih.